Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya berada di Edwin Gallery. Kali ini juga kami akan membahas sebuah episode yang sangat menarik, yaitu Di Balik Bayang Wayang. Sebelum kita membahas episode kali ini, kita saksikan tayangan berikut ini. Pertunjukan wayang menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang kental akan tradisi dan budaya Jawanya. Dengan wayang, kita bisa mengetahui cerita-cerita rakyat yang bernuansa kebudayaan Indonesia. Ada beberapa aspek yang tergabung dalam budaya wayang, yaitu dalang, tokoh, musik gamelan, dan alur cerita. Namun hal yang paling penting dari dunia pewayangan adalah dalang. Indonesia kali ini akan menampilkan seorang dalang muda yaitu Handika Afgani Imasyah. Selanjutnya, ada Suparmin Sunjoyo yang menjadi ketua umum sebuah organisasi pewayangan Indonesia, Senawangi. Lalu, seorang ketua dari Persatuan Dalang Indonesia atau PEPADI yaitu Kondang Sutrisno. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan seni pewayangan di Indonesia. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Menarik sekali bukan? Dan saya sudah bertemu langsung dengan Bapak Suparmin Sunjoyo, Ketua Umum Seknas Pewayangan Indonesia, Senawangi. Selamat malam Pak. Lalu juga Pak Kondang Sutrisno, Ketua PEPADI Pusat Persatuan Dalang Indonesia. Dan juga seorang dalang muda Handika Afgani Imansyah. Apa kabar? Nah, saya akan pertanyaan dulu pertama kali dengan Pak Suparmin dulu. Pak, bagaimana Pak kegiatan yang menjadi pusat perhatian dan jadi central subjection dari Senawangi itu apa? Kami itu seperti think tank-nya wayang. Jadi yang membuat kebijakan-kebijakan, kemudian ada pusat data wayang. Oh, pusat data wayang. Ya, kemudian hubungan luar negeri. Jadi semua yang berhubungan dengan Policy making. Policy making Ya. dari pewayangan. Ya. Nah, lantas bagaimana cara mengkoordinir anggotanya itu seperti apa? Apakah langsung para institusi apa wayang-wayang ini antara dalangnya lah atau juga anggota kesenian langsung bergabung atau didata sendiri lalu diajak bersama? Kami bagi dengan PEPADI. Kalau tugas PEPADI itu urusannya pergelaran, ya, diklat wayang, kemudian kesejahteraan komunitas wayang. Oh, Kalau tugasnya Senawangi itu tadi, seperti policy making body, kebijakan-kebijakan, pusat data wayang, hubungan luar negeri. Nah, cara kerjanya karena kami itu terdiri dari 3 organ penting, yaitu Dewan Kehormatan, Pengurus, dan Dewan Pakar. Gitu. Nanti pada waktunya kita mengadakan rapat gabungan. Rapat gabungan itu terdiri dari seluruh organ dari Senawangi, dari PEPADI, kemudian ada organisasi yang namanya Unima Indonesia. Unima itu singkatan dari Union International de la Marionnette atau Perserikatan Wayang Dunia Indonesia. Kemudian juga ada Asosiasi Wayang ASEAN yang bagian Indonesia. Nah, itu kumpul gitu. Nah, lalu dengan PEPADI sendiri biasanya bentuk kerjasama seperti apa tuh Pak Kondang dengan Senawangi? Bentuk kerjasamanya ya kita di PEPADI sendiri punya operasional sendiri gitu ya, dan kita punya langsung ke lapangan, artinya langsung lapangan bahwa PEPADI ini punya wilayah cukup luas seluruh Indonesia. Kami ada 24 di tingkat provinsi, juga ada sekitar 102 di tingkat kabupaten.
Iya, iya. Jadi memang supaya tidak terjadi benturan lah kebijakan antara Sinawangi dengan Pepadi. Pepadi. Cenderung kami banyak langsung ke operasional gitu. Operasional. Kan kalau turun ke operasional itu sendiri kan yang menarik adalah wayang ini kan kalau orang awam biasanya berkonotasi berpikir wayang ini dari Jawa. Tapi ternyata anggota-anggotanya juga ada wayang Bali, ada wayang Sasak. Itu bagaimana tuh perkembangannya sekarang di Pepadi? Betul, jadi bukan hanya wayang dari Jawa. Wayang Bali, wayang Sasak berkembang cukup bagus, cukup pesat ya. Wayang Bali juga luar biasa, apalagi dengan sekarang ini ada seniman-seniman Bali yang hebat. Dan itu kita bisa melihat perkembangan daripada seniman dari Bali itu punya penonton bisa sampai di atas 10.000 penonton. Wah, Jadi memang wayang di Bali juga cukup berkembang baik. cukup berkembang baik ya. Berkembang baik. Seniman lokal di Sumatera pun juga banyak berkembang. Di Medan juga ada dalang juga punya nama dan itu cukup berkembangnya seniman dalang, juga berkembangnya sanggar-sanggar yang ada di Sumatera, Medan ada. Apalagi nyambung begitu Lampung, waduh udah luar biasa. Iya, iya. Luar biasa. Nah, kalau kayak gini kan Pak Parmin, jadi kita tidak perlu pesimis dengan perkembangan wayang itu sendiri karena memang dari tahun ke tahun luar biasa perkembangannya. Dan sekarang juga anak muda nih ada Handika juga mewakili semangat sebagai dalang muda. Kenapa kamu bisa tertarik pada dunia dalang? Sementara anak muda seperti kamu kan banyaknya ngeband, nyanyi atau lihat DJ sekarang ya. Itu kenapa tuh Handika, apa dari ayah atau dari kakek? Itu lahir batin emang kemauan saya sendiri. Wayang itu menggambarkan kehidupan kita di dunia ini. Jadi ya saya juga tertarik karena di wayang itu juga mempelajari nggak cuma wayang doang. Di sana kan ada seni musik, seni pahat, seni teater, dramanya juga kita dilatih juga. Jadi emang komplit di situ. Lengkap di situ ya, Iya, ada lengkap. paket lengkap. Nah ini paket lengkap yang menarik ini akan saya tanya lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Kondang, dimungkinkan nggak sih? Kan anak sekarang tuh ngomong tuh kadang-kadang bahasanya tuh sedikit kayaknya nyeleneh ya. Mungkin nggak sih dicampur dengan bahasa-bahasa kekinian yang anak sekarang masuk gitu di wayang. Dipersembahkan oleh